Om Swastiastu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Daerah Pura Uluwatu. Pura Uluwatu terletak di Desa Pecatu, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Ini sangat terkenal dengan objek wisata andalan yaitu Pura Uluwatu. Desa ini juga terkenal dengan tempat di mana banyak hotel dan fasilitas wisata berada. Lokasi yang sangat strategis dengan keindahan alam yang luar biasa membuat desa ini dipilih oleh para investor untuk menanamkan modal usahanya. Contohlah Bulgari Hotels dan Resorts, Bali, Alila Villas Uluwatu, The Istana, Tirta Bali, The Hayangan Estate, dan masih banyak lagi hotel maupun wedding venue yang dapat Anda temui di desa satu ini. Pura Uluwatu berdiri kokoh di batu karang yang menjorok ke tengah lautan dengan ketinggian kurang lebih 97 meter membuat pura ini menjadi sangat indah. Tebing berbatu di sekeliling pura memberikan pemandangan yang sangat luar biasa dan sangat memanjakan mata para wisatawan yang mengunjunginya. Selain itu, laut di bawahnya juga tidak kalah menariknya untuk mencuri perhatian para peselancar dunia untuk sekedar menikmati ombak-ombak yang tercipta di sebelah kanan Pura Uluwatu. Keindahan panorama di sekeliling Pura Uluwatu akan semakin memukau para wisatawan pada saat matahari terbenam, sunset yang dapat dinikmati dari beberapa sisi tebing di seputar pura. Apalagi kemudian kehadiran tari kecak Uluwatu yang dipentaskan di panggung terbuka membuat tempat wisata ini semakin diminati oleh wisatawan seluruh dunia. Empu Kuturan dan sejarah Pura Uluwatu. Tidak diketahui secara jelas kapan Pura Uluwatu dibangun oleh Empu Kuturan atau Empu Raja Kreta pada masa pemerintahan suami istri Sri Insula Masuli pada sekitar abad si. Namun, ada fakta menarik dari tinggalan historis di Pura Luhur Uluwatu. Tinggalan kuno di pura ini berupa Candi Kurung atau Kori Gelung Agung yang menjulang megah membatasi areal Jabat Tengah dengan jeruan pura. Diprediksi pura ini sudah ada sejak abad ke-8. Candi kuno itu menatahkan hitungan tahun Isaka dengan Candra Sangkala Gana Sawanggana yang berarti tahun Isaka 808 atau sekitar 886 Masehi. Jadi, sebelum datangnya Empu Kuturan ke Bali, Pura Luhur Uluwatu berperan mempunyai peranan penting dalam Ista Dewata Bali. Dalam Padmabuana di Bali, Pura Uluwatu terletak di daerah Barat Daya, di mana merupakan tempat memuja Dewa Rudra. Selain posisi geografis, keunikan lain dari Pura Luhur Uluwatu adalah arah pemujaan yang menuju barat daya. Umumnya, di beberapa perahyangan lainnya di Bali, yang pemujaannya menghadap ke utara dan timur. Ketika kita lihat di sebelah kiri sebelum memasuki candi terdapat pelinggih dalam jurit ini dapat ditemukan 3 tugu Trimurti, merupakan sebuah tempat memuja Dewa Siwa Rudra. Di Jabat Tengah ini kita menoleh ke kiri lagi ada sebuah bak air yang selalu berisi air meskipun musim kering sekalipun. Hal ini dianggap suatu keajaiban dari Pura Luhur Uluwatu. Sebab di wilayah Desa Pecatu adalah daerah perbukitan batu karang berkapur yang mengandalkan air hujan. Karena ada keajaibannya, maka bak air itu dikeramatkan. Biasanya digunakan untuk kepentingan tirta suci. Kemudian selanjutnya dari Jabat Tengah terus masuk akan melalui Candi Kurung. Candi Kurung ini yang menduga dibuat yaitu sekitar abad 11 Masehi jika dihubungkan dengan keberadaan Candi Kurung bersayap yang ada di Pura Sakenan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Candi Kurung bersayap seperti ini ada di Jawa Timur peninggalan purbakala di Sendang Duwur dengan Candra Sengkala yaitu tanda tahun Saka dengan kalimat dalam bahasa Jawa kuna sep, gunaning salira tirta bayu, artinya menunjukkan angka tahun Saka 1483 atau tahun 1561 Masehi. Candi Kurung Padu Raksa bersayap di Sendang Duwur sama dengan Candi Kurung Padu Raksa di Pura Luhur Uluwatu. Dengan demikian nampaknya lebih tepat kalau dikatakan bahwa Candi Kurung Padu Raksa di Pura Luhur Uluwatu dibuat pada zaman Dang Hyang Dwijendra yaitu abad 16. Karena Dang Hyang Dwijendra lah yang memperluas Pura Luhur Uluwatu. Setelah kita masuk ke jeroan, bagian dalam pura, kita menjumpai bangunan yang paling pokok yaitu Meru Tumpang 3 tempat pemujaan Dewa Siwa Rudra.
Bangunan yang lainnya adalah bangunan pelengkap saja seperti tajuk tempat meletakkan upacara dan balai pawedaan tempat pandita memuja memimpin upacara. Upacara Piodalan atau Hari Raya Besar di Pura Uluwatu jatuh pada hari Kliwon, Wuku Medang Sia. Kisah sejarah Pura Uluwatu diawali dengan pemberian wahyu kepada DHANGYANG Dwi Jendra. Dikisahkan ketika pada suatu hari pada Anggara Kliwon Wuku Medang Sia Yang Dwi Jendra diberi wahyu dari Tuhan pada hari itu juga beliau harus pergi ke sorga. Pendeta Hindu asal Jawa Timur yang juga menjadi Bagawanta, pendeta kerajaan Gel-Gel pada masa keemasan dalam Watu Renggong sekitar tahun 1460 sampai tahun 1550, merasa bahagia karena saat yang dinanti-nantikannya telah tiba. Namun, pendeta yang juga memiliki nama Dang Hyang Nirarta itu masih menyimpan satu pusataka yang bakal diberikan kepada putranya. Di bawah ujung Pura Uluwatu, tampak seorang nelayan bernama Kipasek Nambangan. Dang Hyang Dwi Jendra meminta agar Kipasek Nambangan mau menyampaikan kepada anaknya, Empusmas di Desa Mas bahwa Dang Hyang Dwi Jendra menaruh sebuah pustaka di Pura Luhur Uluwatu. Kemudian Kipasek Nambangan pun memberikan sebuah permintaan dari Dang Hyang Nirarta. Kemudian Kipasek Nambangan akhirnya pergi, sementara Dang Hyang Dwi Jendra melakukan tapa yoga semadi. Selanjutnya Maharesi pun akhirnya moksa, pergi ke surga tanpa meninggalkan badan kasar, dengan cepat seperti sebuah kilat. Kipasek Nambangan hanya melihat sebuah cahaya ke angkasa. Cerita sejarah Pura Uluwatu ini kemudian berkembang menjadi kepercayaan masyarakat setempat dan Hindu di Bali, bahwa keberadaan Pura Uluwatu memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan beragama masyarakat Hindu di Bali. Sekian, Om Santi, 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 Om.